Ada manusia yang dia menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Dakwah ini harus tegak dan harus terus maju, nggak boleh mundur, nggak boleh mundur. Maju terus dalam dakwah, nggak ada mundur. Jadi nggak bisa kita kemudian pengajian di stop, harus dilawan. Nggak bisa pengajian di stop. Apa pengajian di stop? Harus maju gitu. Jihad untuk menegakkan agama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengambil ilmu dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala, yaitu tentang tauhid, mentauhidkan Allah. Kemudian banyak rintangan yang telah dilalui oleh para pendakwah, bahkan ada yang mencelanya, ada yang menghina, bahkan ada yang menuduh bahwa ini adalah dakwah yang sesat, kemudian menuduh ini adalah aliran Wahabi. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita harus sabar dalam menuntut ilmu dan dakwah tetap jalan terus walaupun ada yang mencela maupun mengejek. Nah teman-teman semuanya, inilah nasihat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala. Mari kita simak videonya. Yang ketiga, jihad dalam apa? Berdakwah. Jadi dakwah ini juga perlu perjuangan, berjuang sungguh-sungguh. Enggak sekedar asal ceramah, tidak. Tapi betul-betul dia sampaikan ilmu yang bermanfaat, dalil dari Quran dan Sunnah, dalil. Dan perlu kesungguhan untuk menyampaikannya, supaya orang mendengar dan paham tentang agama ini bermanfaat. Makanya para dai merupakan mafatih lil khair. Mafatih lil khair, pembuka pintu-pintu kebaikan. Maghaliq lisyarr, untuk menutup pintu kejelekan. Kita harus demikian. Para dai, para ustadz, para kiai dan yang lainnya harus jadi mafatih lil khair, pembuka pintu kebaikan. Kata Nabi, di antara manusia ada yang mereka ini pembuka pintu kebaikan, menutup pintu kejelekan. Tapi ada di antara manusia baghaliq lil khair, mabatil lisyarr. Ada manusia yang dia menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Ada nggak di antara manusia? Ada. Bahkan tokoh-tokoh agama dia mengerjakan apa? Kesyirikan. Membuka pintu apa di sini? Kejelekan. Kejelekan yang paling jelek, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat apa? Syirik. Kezoliman yang paling zolim, syirik. Ada di antara tokoh agama yang mafatih lisyarr. Dia sebagai pembuka pintu kejelekan, mengadakan acara-acara bid'ah dan yang lainnya. Ini membuka pintu apa nih? Pintu kejelekan. Kemudian apa? Maghaliq lil khair. Tadi mafatih lisyarr dia, kemudian maghaliq lil khair, menutup pintu kebaikan. Menutup. Orang mau ceramah dilarang. Orang mau ini nggak boleh. Ini maghaliq apa? Lil khair, menutup pintu kebaikan. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Berat hukumannya orang begini. Di dunia berat, di akhirat berat nanti. Dalam Islam nggak boleh. Dalam Islam mesti jadi kita pintu mafatilil khair, maghaliq lisyarr, pembuka pintu kebaikan dan menutup pintu semua kejelekan. Kejelekan selamanya nggak boleh didukung, nggak boleh dibantu, nggak boleh selamanya. Tapi kebaikan harus dibantu, harus didukung, harus. Makanya antum harus terus berjuang ini dalam dakwah untuk tegaknya agama ini. Karena ganjarannya besar. Besar ganjarannya di dunia maupun di akhirat. Nggak ada perkataan di muka bumi yang paling baik melainkan orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Tapi dia harus berilmu. Allah menyebutkan dalam surah Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada perkataan yang paling baik di muka bumi melainkan siapa? Itu orang-orang yang berdakwah di jalan Allah dan dia beramal soleh dan dia mengatakan saya adalah orang-orang Islam. Jadi situ disebutkan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Dia berdakwah mengajak dan dia beramal soleh.
wa qala innani minal muslimin, dalam surah Fussilat. Jadi harus dakwah ini harus tegak dan harus terus maju, nggak boleh mundur, nggak boleh mundur, maju terus dalam dakwah, nggak ada mundur. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, seorang itu dalam hidup ini harus maju, nggak ada mundur, nggak boleh kita mundur dalam hidup ini. Maju menuju sorga, mundur ke neraka. Kita harus maju menuju sorga dan harus berjuang untuk menegakkan agama ini, jihad untuk menegakkan agama ini, nggak boleh mundur. Jadi ini harus tegak dalam agama ini. Jadi nggak bisa kita kemudian pengajian di stop, harus dilawan, nggak bisa pengajian di stop. Apa pengajian di stop? Harus maju gitu, jihad untuk menegakkan agama ini. Ini dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada takwa kepada Allah, mengajak orang kepada iman, mengajak bangsa ini untuk baik, dan bangsa ini akan baik kalau orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Ini yang kita dakwakan, agar bangsa Indonesia ini menjadi baik dengan dakwah ini. Nggak ada dakwah yang lain kecuali dengan dakwah ini orang jadi baik. Kenapa? Mengembalikan manusia hanya kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, mengajak orang kepada sunnah, menjauhkan bid'ah, mengajak orang untuk taat dan tunduk hanya kepada Allah dan meninggalkan semua perbuatan dosa dan maksiat. Ini dakwah ini yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan. Kita harus jihad untuk menegakkan dakwah ini. Jelas sampai sini? Ada satu lagi yang belum. Jihad apa yang keempat? Jihad dalam kesabaran. Dakwah ini panjang, masih panjang. Perlu kesabaran, nggak bisa buru-buru. Sabar untuk mendakwakan dakwah tauhid ini. Sabar, panjang, lama waktunya. Kita harus sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, gangguan, celaan, ejekan, gelaran yang jelek, banyak. Dari orang-orang yang tidak senang kepada dakwah ini. Tapi terus, nggak boleh berhenti. Meskipun mereka mengejek, mencela, memfitnah, dan segala macam, jalan dakwah ini, nggak boleh berhenti. Nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam juga dicela. Bahkan bukan dicela, disakiti. Tapi mereka sabar. Mereka sabar. Sampai Allah menyebutkan, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Jadi Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW didustakan. Antum lihat ayatnya di dalam surah Al-An'am. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan nasihat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, yaitu tentang kita harus bersabar dalam berdakwah. Walaupun ada banyak rintangan, ada yang memusuhi, kemudian ada yang menjelek-jelekkan, kemudian ada yang mengejek, dan bahkan ada yang menggelar, yaitu dengan gelaran-gelaran yang tidak baik, seperti kalimat Wahabi. Jadi, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita harus maju terus dan sabar dalam menghadapi ujian, yaitu dalam berdakwah. Karena di depan itu banyak orang-orang yang belum ngerti apa itu tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka ada sebagian yang melakukan kesyirikan. Nah, jadi inilah dakwah tauhid, dakwah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti para umatnya yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan syirik, bid'ah, serta khurafat. Itulah dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah salaf bukanlah dakwah yang baru, tetapi ia adalah dakwah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu dakwah yang hak dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah salaf mengajak kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi perkara yang baru dalam agama seperti bid'ah ataupun perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dakwah salaf itu mengajak kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi kalau ada yang tidak menyukai dakwah salaf ini,
dakwah tauhid, sudah pasti mereka adalah kelompok yang suka dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka lebih gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada landasan dari Al-Quran maupun As-Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para salafus soleh. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.